Episode 969. Aksi gila. Teriakan penuh sumpah serapang yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema tanpa henti di langit kota Tianbei seperti guntur, menyebabkan seluruh kota menjadi sunyi sejenak. Banyak tatapan yang menampilkan ekspresi rasa keterkejutan diarahkan pada asal datangnya suara itu berasal. Raungan yang membahana itu tentu saja terdengar sampai arena batu langit. Segera, semua orang berseru dengan ramai. Tatapan mereka mencari ke arah dari mana suara itu berasal, kemudian akhirnya berhenti pada sosok leluhur atau tuan rumah klan Hong. Orang itu sebenarnya Hong Tianxiao, leluhur klan Hong. Tanpa diduga, dia juga ikut andil kali ini. Xiaoyan itu sepertinya tidak akan beruntung kali ini. Hong Tianxiao dikabarkan merupakan seorang dozong bintang 5. Kekuatannya bahkan lebih besar dari Chen Yun, yang merupakan anggota pavilion Bayu Geledet. Meskipun Xiaoyan mendapat bantuan dari wayang miliknya tersebut, dia pasti tidak akan bisa menahan serangan dari dua elit dozong. Xiaoyan mengabaikan percakapan dari penonton di sekitarnya. Kepalan tangannya sedikit mengencang. Jika Xiao Yixian alias bidadari racun cilik ada di sini atau jika Master Tian Huo Zhongse sudah bangun, dia tidak perlu takut pada leluhur klan Hong. Sayangnya, salah satu dari dua pembantu hebatnya telah dipisahkan darinya. Sedangkan yang satu lagi sedang tertidur. Xiaoyan benar-benar kesulitan mengalahkan dua elit dozong. Jika hanya dengan mengandalkan wayang iblis buminya saja, kecuali dia menggunakan teratai api kemarahan Buddha yang dibentuk dari 3 api surgawi. Namun, jika dia melakukan penggabungan itu, dia pasti akan lemah kehabisan tenaga. Tempat ini adalah wilayah klan Hong. Selain itu, ada keberadaan pavilion Bayu Geledet yang berjarak 500 km. Jelas akan merugikannya jika dia terlalu terikat di tempat ini. Sepertinya aku hanya bisa mundur dulu hari ini. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Tatapannya dengan cepat beralih ke wayang iblis buminya, yang sedang bertarung dalam pertempuran sengit dengan Chen Yun. Alisnya tanpa sadar mengernyit heran. Si tua Chen Yun itu sepertinya sudah menyadari niatnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengeluarkan segala kemampuannya untuk mengganggu wayang iblis bumi, berusaha mencegahnya diambil oleh Xiaoyan. Kamu mencari kematian. Mata Xiaoyan menjadi dingin saat melihat tindakan Chen Yun. Sadar akan lonjakan tiba-tiba dalam niat membunuh di dalam hati Xiaoyan, tubuh wayang iblis buminya tiba-tiba mengeluarkan cahaya berwarna perak yang makin berkilau. Kecepatan serangnya tiba-tiba meningkat, sehingga kedua tangannya seperti palu, yang dengan keras menghantam Chen Yun dengan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Chen Yun juga sedikit goyah saat merasakan peningkatan tiba-tiba dalam kecepatan wayang iblis bumi. Dia buru-buru menggerakkan semua duki di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, tubuhnya gemetar setiap kali bertabrakan dengan wayang iblis bumi. Perasaan mati rasa langsung terasa dari lengannya. Bajingan, wayang ini terbuat dari apa? Kekuatan fisiknya sebenarnya sangat menakutkan. Hati Chen Yun tanpa sadar terkejut saat dia merasakan rasa sakit yang ditularkan dari lengannya. Xiaoyan, cepat pergi. Jangan tunda lagi. Akan terlambat jika kamu menunda lebih lama lagi. Suara cemas Hanche diam-diam ditransmisikan saat Xiaoyan mengendalikan wayang iblis bumi, membuatnya meningkatkan kecepatan serangannya. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya saat mendengar peringatan dari Hanche. Dia merasa bahwa dia telah dikunci oleh aura yang dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan jika dia berbalik dan pergi sekarang, pihak lain akan segera menyusulnya. Sebuah siasat melintas di pikirannya. Mata Xiaoyan tampak penuh keyakinan. Segera tangannya tiba-tiba meraih ke lubang besar itu. Kekuatan isap melonjak dan menarik tubuh Hong Li dari dalam lubang. Xiaoyan meraih tubuhnya dan mengamatinya. Segera Xiaoyan tertawa dingin dan berkata, "Nyawamu ini benar-benar kuat. Saya tidak dapat membunuhmu bahkan setelah semua ini. Tapi bagus juga." Kelopak mata Hong Li yang tidak sadar bergerak-gerak setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia ingin membuka matanya, tetapi luka seriusnya menyebabkan dia menyerah begitu saja setelah usaha yang sia-sia. Suara tajam hempasan angin kencang bergema di langit setelah Xiaoyan meraih Hong Li. Segera, sosok samar-samar melesat dengan ganas ke arah arena batu langit dengan secepat kilat. Niat membunuh yang sangat gelap dan padat yang menyebar dari sosok itu bisa dirasakan meski jaraknya sangat jauh. Bocah, turunkan Hong Li. Jika tidak, kamu akan mati.
Sosok manusia itu melihat orang yang dipegang Xiaoyan dengan tangannya dari jarak yang sangat jauh. Segera, raungan keras sekali lagi ditransmisikan. Chen Yun yang menahan dengan kondisi babak belur, merasakan kegembiraan di hatinya setelah mendengar raungan ini. Dalam sekilas lirikannya dan memang dia melihat sosok Hong Tianxiao. Dia buru-buru berteriak, "Hong Tua, orang-orang dari klan Hong Anda, semuanya telah mati di tangan anak nakal ini. Cepat bunuh dia." Cahaya perak tiba-tiba mematahkan blokade Chen Yun. Ketika kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya, dan sebuah tinju dengan keras menghantam lengannya. Chen Yun mengeran karena hantaman kekuatan besar ini. Sepercik darah segar merembes dari sudut mulutnya. Chen Yun. Sosok cahaya yang bergegas berhenti. Setelah mendengar teriakan Chen Yun, menampakkan seorang lelaki tua berpakaian merah, berwajah kuning langsat. Dia merajut alisnya keheranaan dan melihat wayang iblis bumi yang mengganggu Chen Yun. Sebuah kegusyukan juga muncul di matanya. Dengan penglihatannya, dia tentu saja dapat menyimpulkan bahwa Chen Yun ditekan dan dikalahkan oleh wayang itu. Apa yang sedang Anda lihat? Wayang ini adalah milik bocah itu. Begitu Anda menahannya, wayang itu tentu pasti akan berhenti. Cepat serang, jangan biarkan bocah itu lolos. Jika tidak, anggota klan Hong Anda akan mati sia-sia. Chen Yun dengan marah berteriak. Sementara Hong Tianxiao dikejutkan oleh wayang iblis bumi, tatapan jahat Hong Tianxiao perlahan berhenti di Xiaoyan di langit setelah mendengar teriakan Chen Yun. Hong Tianxiao berkata dengan nada datar, "Bocah, dengan patuh bebaskan Hong Li. Seniormu ini akan membiarkanmu mati secepatnya." Xiaoyan tidak bereaksi apapun, dengan tanpa ekspresi tatapannya melirik Chen Yun yang sedang ditekan oleh serangan wayang iblis bumi. Dari kelihatannya, wayang itu mungkin bisa membunuh orang tua ini. Jika ada sedikit waktu lagi, selain itu, bahkan jika itu tidak dapat benar-benar membunuhnya, itu pasti akan mengubahnya menjadi kondisi terluka serius. Xiaoyan ingin menunda beberapa saat, tetapi Hong Tianxiao tentu tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukannya. Dia tentu saja bisa menyimpulkan bahwa Chen Yun tidak akan bisa bertahan lama di tekan wayang tangguh tersebut. Terlepas dari murid dari penatua mana diri engkau ini, aku yang senior ini pasti tidak akan membiarkanmu pergi dalam keadaan utuh. Setelah kamu membunuh begitu banyak orang dari klan Hongku. Hong Tianxiao berbicara dengan nada sinis. Tubuhnya berguncang menghilang dan itu berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menuju Xiaoyan. Niat membunuh yang kental itu menyebabkan rasa mencekam muncul pada perasaan orang-orang. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah Hong Tianxiao yang telah bergegas. Kemudian dia tiba-tiba tersenyum dingin. Telapak tangannya menekan dada Hong Li sambil meraih bahunya. Setelah itu, dia menggunakan semua kekuatannya untuk secara kasar melempar Hong Li hingga terbang, sampai jauh menghilang secepat tembakan peluru. Pak Tua, saya telah menyembunyikan kekuatan tersembunyi di dalam tubuh Hong Li. Jika kau tidak mengejarnya dan menetralisirnya, dia pasti akan mati setelah kekuatan tersembunyi meledak. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak setelah membuang Hong Li dengan sangat jauh. Sosok cahaya yang dengan ganas hendak menyerang Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Tatapan Hong Tianxiao ragu-ragu sejenak, kemudian dia mengeluarkan raungan marah. Dia berbalik dan dengan cepat mengejar ke arah Hong Li dilempar. Cih bajingan, meskipun dirinya telah pergi cukup jauh. Sumpah serapah Lanyang dipenuhi dengan niat membunuh, ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Bocah, atas nama leluhur klan Hong, aku bersumpah bahwa aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu satu persatu dan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya tidak bisa hidup atau mati. Xiaoyan benar-benar mengabaikan raungan kejam Hong Tianxiao. Dia benar-benar telah mendengar terlalu banyak ancaman serupa. Namun, tidak ada yang berhasil menggertak dirinya bahkan sampai hari ini. Hong Tianxiao baru saja berbalik pergi. Dan pada saat yang sama tatapan jahat Xiaoyan tiba-tiba mengarah pada Chen Yun. Sudut mulutnya terangkat menjadi sunggingan kejam dan dingin saat segel tangannya tiba-tiba terbentuk. Duki yang kuat dengan cepat dipusatkan. Perasaan Chen Yun tiba-tiba menjadi suram saat dia merasakan tindakan Xiaoyan. Dia sudah hampir tidak bisa menghadapi serangan wayang iblis bumi. Jika Xiaoyan bergabung saat ini, kemungkinan nasibnya akan mengerikan. Bajingan tua ini. Memangnya kenapa jika orang itu mati? Dia hanyalah sampah. Untuk apa repot-repot menyelamatkannya?
Chen Yun hanya bisa dengan marah mengutuk Hong Tianxiao di dalam hatinya saat dia panik. Dia juga tidak menyangka bahwa dalam menghadapi dua elit Dozong yang mengungkapkan dirinya, Xiaoyan tidak memilih untuk segera melarikan diri. Sebaliknya, dia telah mengalihkan salah satu dari mereka dan memfokuskan kekuatannya untuk berurusan dengan yang lain. Taktik yang begitu nekat semacam ini benar-benar gila. Banget, pukulan lain dengan kekuatan menakutkan dilayangkan dengan keras dan menyebabkan hantaman Duki yang membahana di depan Chen Yun. Mengguncangnya sampai dia terus melangkah mundur. Perasaan bahaya muncul di dalam hati Chen Yun saat langkah kakinya mundur. Pandangannya melayang pada sudut matanya dan ianya hanya bisa melihat sosok samar muncul di belakangnya. Segel, pembalik laut. Xiaoyan berteriak dengan membara di dalam hatinya. Segel tangan diayunkan dengan cara seperti kilat dan menyambar pada titik fatal di punggung Chen Yun. Wajah Chen Yun menjadi sangat jelek ketika dia merasakan serangan yang datang dari belakangnya. Jika ini terjadi pada waktu normal, pasti tidak sulit baginya untuk menghindar. Namun, pada saat ini, hempasan pukulan wayang iblis bumi telah menutup ruang di sekitarnya. Dia tidak dapat menggunakan ketangkasan keterampilan Duki miliknya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dan dengan cepat berbalik. Duki menyembur layaknya air terjun yang megah dari kedua tangannya. Duar. Duki dahsyat dan segel pembalik laut bertabrakan dengan keras. Tubuh Xiaoyan bergetar dan dia buru-buru mundur selusin langkah. Di sisi lain, Chen Yun hanya mundur satu langkah. Namun, wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Chen Yun belum memiliki waktu untuk bersantai setelah mengambil langkah mundur. Pada saat itu juga, sebuah kekuatan brutal dan ganas menyebabkan ekspresinya berubah. Muncul dengan cara seperti kilat di belakangnya. Setelah itu, dengan kejam menghantam pundaknya, Bruk, Chen Yun akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi setelah menderita pukulan berat ini. Seteguk darah merah segar dimuntahkan. Tubuhnya bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka sepanjang puluhan meter. Wayang iblis bumi terus bergegas mengejar sewaktu tubuh Chen Yun baru saja mundur. Itu meraih lengan Chen Yun dan mematahkan jari tempat ia memakai cincin penyimpanannya. Di hadapan tatapan kaget orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, wayang iblis bumi memegang jari yang patah dengan erat dan berhenti meluncurkan serangan apapun. Sebaliknya, ia dengan cepat bergegas ke tempat Xiaoyan berada. Akhirnya, Xiaoyan menyimpannya ke cincin penyimpanannya dengan lambaian tangannya. Cincin penyimpanan yang dilepas dari jari Chen Yun jatuh ke tangan Xiaoyan. Haha, terima kasih atas hadiahmu, Penatua Chen. Xiaoyan memegang cincin penyimpanan dan tertawa terbahak-bahak. Tatapannya melirik langit utara. Ada aura penuh kemarahan yang bergegas dari arah itu. Apa kau mencari sesuatu yang hilang? Tawa dingin terdengar saat Xiaoyan dengan cepat melebarkan sayap tulang di punggungnya. Dengan kepakan sayap tulang, dia naik ke langit dan pergi. Bajingan kecil, pavilion Bayu Geledekku tidak akan berhenti mengejarmu sampai kau mati. Chen Yun dengan paksa menahan rasa sakit yang ditularkan dari jarinya. Kedua matanya berwarna merah darah saat giginya dengan kasar menggigit ujung lidahnya. Beberapa darah esensi dimuntahkan. Darah itu memiliki pancaran kilat samar yang tertinggal di dalamnya. Dengan pandangan kejam pada Xiaoyan, dia melambaikan tangannya dan esensi kilat darah dibagi menjadi dua. Salah satunya menembak terbang ke arah Xiaoyan sementara yang lainnya terbang menuju langit selatan. Darah esensi yang menembak padanya membuat Xiaoyan terkejut. Dia mengepakkan sayapnya dan tubuhnya naik ke langit dengan cara seperti kilat. Namun, esensi kilat darah itu sangat cepat. Dengan sekejap, itu menembak masuk ke tubuh Xiaoyan. Cahaya kilat darah esensi tidak menimbulkan dampak apapun yang menyebabkan ketidaknyamanan sedikit pun pada Xiaoyan saat memasuki tubuhnya. Merasa heran, Xiaoyan mengerutkan kening sedikit. Sementara suara kejam Chen Yun sekali lagi ditransmisikan. Kamu telah terkena segel petir darah dari pavilion Bayu Geledek. Pavilion Bayu Geledekku akan dapat menemukanmu dimanapun kau lari. Bajingan kecil, aku ingin melihat di mana kau bisa bersembunyi. Aku akan menemanimu sampai akhir. Xiaoyan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Chen Yun. Tatapannya berhenti sejenak pada anggota klan Han. Setelah itu, dia mengepakkan sayap tulangnya dan berubah menjadi sosok cahaya yang dengan cepat melarikan diri ke langit di atas kota Tianbei, kemudian menghilang dalam sekejap mata.
Cerita lanjutannya di episode ke-970. Judulnya Tubuh Ilusi 3000 Petir.